Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi untuk memuji Tuhan dan terlebih-lebih mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan sehingga kami dapat kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, bahwa ketika Tuhan Yesus ada dalam hati kita, kita hidupnya menjadi lebih baru. Hidup kita memuliakan Tuhan dan kita menjadi senang. Kita mau menyanyikan pujian Sejak Yesus di Hatiku. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi ya. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Melalui pujian ini, sejak Tuhan Yesus dalam hati kita, kita mau senang, kita mau tetap gembira untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di hati kita, kita senang, terutama kita mau senang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita juga senang menjadi anak Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, maka salah satu tindakan yang tidak boleh kita lakukan adalah berbohong. Kita menyanyikan pujian, saya senang menjadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong,
bohong, bohong, bohong, itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami sampai pada hari ini masih bisa dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan tentang mengatakan kebenaran semata. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Adik-adik yang terkasih, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan mengenai mengatakan kebenaran atau melakukan kejujuran atau juga mengatakan kejujuran yang sebenarnya. Mengatakan hal yang sebenarnya. Adik-adik, apakah ada yang tahu artinya dusta itu apa? Ayo, ada yang tahu artinya dusta itu apa? Ayo. Ya, dusta adalah kebohongan. Atau perkataan yang tidak jujur, atau perkataan yang tidak benar. Perintah Allah yang ke-9 melarang lebih daripada berbohong di pengadilan. Jadi perintah yang ke-9 itu juga melarang kita sebagai anak-anak Tuhan untuk merugikan kebenaran dan lain sebagainya. Kita seharusnya tidak melakukan apa yang dibenci oleh Allah karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Salah satunya adalah berdusta ataupun berbohong. Betapa indahnya jika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Iblis itu suka mengelabui kita. Iblis itu suka berdusta loh. Dia juga suka melakukan dosa, seperti yang ia lakukan kepada Hawa. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah berbohong. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Salah satu contoh, janji yang Tuhan Yesus tepati adalah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia dari neraka, dari maut. Wah, serem ya. Itulah janji Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Dengan demikian, Tuhan Yesus ingin kita untuk hidup jujur. Jika kalian sulit untuk mengatakan yang sebenarnya, jika kalian sulit untuk jujur, mintalah Roh Kudus untuk menolong kalian. Adik-adik, ada beberapa macam tindakan yang dapat menghalangi kebenaran itu sendiri loh. Yang pertama adalah berbohong. Nah, lo semua tanya nih, mengapa terkadang kita itu suka berbohong? Ayo, kenapa adik-adik di rumah ataupun Lause mungkin juga pernah berbohong ya? Tetapi mengapa ya kita mau tergoda untuk berbohong? Kenapa? Karena kita tidak ingin dihukum. Lalu kita merasa malu dengan apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Waktu Lause belum bertobat, Lause juga pernah melakukan kebohongan. Karena pada waktu itu Lause merasa malu kalau Lause harus jujur kepada temannya Lause. Karena Lause telah melakukan kesalahan. Lalu yang kedua adik-adik, tindakan yang dapat menghalangi kebenaran itu adalah melebih-lebihkan atau menambah-nambahkan cerita diri sendiri atau orang lain. Ayo, kenapa ya kita pernah melakukan hal tersebut? Kenapa kita mau melakukan hal itu? Supaya apa? Mendapatkan perhatian. Wah, seharusnya ceritanya yang seperti ini, tapi kita tambah-tambahkan.
Supaya apa? Supaya orang mau mendengarkan kita, supaya teman-teman kita mau memperhatikan kita. Nah, itu adalah tindakan yang menghalangi kebenaran. Yang ketiga, bergosip. Ada yang suka bergosip di rumah? Menyebarkan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Waduh, adik-adik, kita tidak boleh bergosip. Kita tidak boleh menyebarkan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Kita harus mengatakan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Bagaimanakah kita dapat memperjuangkan kebenaran? Adik-adik, jika kita mendengar seseorang mengatakan hal yang tidak benar, kita harus berbicara dan mengatakan yang sebenarnya. Kalau itu salah, ya memang salah. Kalau itu memang benar, ya itu memang benar. Kita tidak boleh mengatakan yang tidak sebenarnya. Mengatakan kebenaran itu penting karena Allah memerintahkan kita untuk dapat dipercaya. Allah memerintahkan kita sebagai anak-anaknya untuk dapat hidup jujur. Jadi pada hari ini kita mau taat untuk menjadi anak Tuhan yang hidupnya jujur. Bagaimana caranya hidup jujur? Salah satu caranya adalah tidak berbohong. Jika memang kita melakukan kesalahan, maka jujurlah kepada Tuhan dan jujurlah kepada orang tua kita. Kemudian, jika adik-adik nih nanti mungkin di sekolah ataupun dimanapun kalian berada, lalu menemukan sesuatu hal yang tidak benar dan berdasarkan firman Tuhan, maka katakanlah bahwa itu tidak benar. Jangan takut, karena kita anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran dan berani untuk menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau menghafal ayat firman Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Kalau memang teman kita melakukan kesalahan, kita harus tegur dia. Kita harus mengatakan bahwa itu memang salah. Tetapi kalau teman kita mengatakan yang benar, melakukan yang benar, kita juga harus mengatakan bahwa memang itu benar. Kita tidak boleh mengatakan hal yang melebihkan. Kita tidak boleh juga menjelek-jelekkan teman kita ataupun orang lain. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami telah belajar firman Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan kebenaran, yang berani menyatakan kalau hal itu memang adalah salah. Supaya hidup kami, walaupun kami masih kecil, kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Jika adik-adik terberkati dengan video ini, adik-adik dapat men-share video ini ke teman-teman ataupun saudara yang belum beribadah. Sampai bertemu pada minggu selanjutnya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.